Halo, selamat bertemu kembali pada mata pelajaran kimia bersama saya Nika Anggrunistidi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai soal-soal latihan KB2, yaitu soal penyetaraan redoks dengan aturan setengah reaksi. Tapi sebelum kita membahas soal, kita akan tuliskan dulu bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah aturan penyetaraan setengah reaksi. Jadi kalau saya tuliskan sebagai berikut. Jadi demikianlah aturan dengan setengah reaksi. Yang pertama tulis setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, dan berikutnya. Di sini kalau kalian menonton video yang saya berikan di YouTube, biasanya kalau diminta suasana basa, caranya adalah membuat reaksi dalam suasana asam terlebih dahulu, kemudian menambahkan OH- pada kedua ruas. Jadi seperti itu. Jadi caranya apapun boleh, yang penting kalian paham. Jadi seperti inilah aturan dengan setengah reaksi. Nah, kita akan mulai membahas soal nomor 1 dan 2. Jadi untuk soal nomor 1, diketahui beberapa reaksi peristiwa oksidasi terjadi pada pasangan reaksi dengan nomor. Jadi yang harus kalian ingat, apa sih itu oksidasi? Jadi oksidasi itu ingat memiliki, redoks itu memiliki 3 pengertian ya. Dari segi penangkapan atau pelepasan atom oksigen, dari segi penangkapan pelepasan elektron, dan dari segi kenaikan ataupun penurunan bilangan oksidasi. Jadi kalau kalian cari di sini dengan 3 definisi tadi, kalian akan menemukan jawaban yang benar adalah yang 2 dan 4. Jawabannya adalah yang kalau kita mau hitung, bisa ya. Yang 2 itu berarti kan Zn menjadi ZnO2-. Jadi di sini bilog Zn-nya adalah 0. Kemudian Zn di sini kalau kita hitung muatannya menjadi plus 3. Jadi dia akan mengalami kenaikan. Begitu halnya dengan yang nomor 4, yaitu Cr2O3 menjadi Cr2O7-. Kalau kita lihat di sini biloxnya akan menjadi plus 6, sedangkan di sini nanti biloxnya akan menjadi plus 12. Oleh karena itu jawabannya adalah yang E. Oke, yang nomor 2 sekarang. Jumlah H+ dan elektron terlibat yang tepat untuk reaksi oksidasi. Jadi di sini langkah pertama kita ya setarakan dengan cara setengah reaksi ya, karena ini sudah diketahui ya, dan suasananya sudah suasana asam. Langkah pertama kita tulis dulu persamaan reaksinya. Jadi di sini ada reaksi
Langkah pertama, setarakan jumlah atom. Karena jumlah atomnya sudah setara, kita lanjut ke penyetaraan oksigen. Oksigen karena dia asam, tambahkan H2O di ruas yang kekurangan. Berarti saya tambahkan di sebelah yang ini, tambahkan sebanyak kekurangan. Oke, 4H2O. Berikutnya, setarakan atom H-nya dengan menambahkan H+, tambahkan H+. Berarti di sini ada 8, berarti tambahkan 8H+. Berikutnya hitung muatan. Muatan di ruas kiri adalah +3. Muatan di ruas kanan adalah +6. Selisihnya lagi 3, tambahkan elektron selalu di muatan yang lebih besar. Di sini berarti tambahkan 3 elektron. Nah, dari sini kita sudah menemukan jawabannya. Berarti jumlah H+-nya adalah 8, sedangkan elektronnya ada 3. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, itu soal nomor 2. Soal nomor 3. Ditanyakan koefisien ABC yang tepat untuk setengah reaksi. Oke, di sini sudah terlihat ya di soal bahwa reaksinya pasti suasananya asam karena muncul H+. Tapi ketika kita menyetarakan, H+-nya bisa belakangan kita munculkan. Berarti yang saya tulis duluan adalah setengah reaksinya yaitu Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Langkah pertama adalah kita setarakan jumlah atomnya. Di sini Cr-nya 2, di sini Cr-nya masih 1. Oleh karena itu kita tambahkan koefisien sebesar 2. Nah, setelah itu, jika suasana asam, langkah berikutnya adalah setarakan atom O dengan menambahkan H2O. Untuk asam, tambahkan H2O di ruas yang kekurangan O sebanyak kurangnya ya. Berarti kita tambahkan sebanyak 7H2O. Berikutnya untuk menyetarakan H, kita tambahkan H+. Jadi H+ yang saya tambahkan itu sebanyak ada 14 H+. Oke, berikutnya setarakan muatan, hitung muatannya. Di sebelah kiri plus 14 min 2 berarti plus 12. Sebelah kanan berarti 2 kali plus 3 berarti plus 6. Jadi seperti itu, kalian bisa ya. Selisihnya berapa? Oh, selisihnya adalah 6. Seperti biasa, tambahkan elektron di muatan yang lebih besar. Tambahkan sebanyak 6 elektron. Oke, berarti reaksi sudah setara. Sekarang kita tentukan apa sih yang diminta koefisiennya. A itu berarti Cr2O7. Berarti Cr2O7-nya 1. Oke, itu A. Kemudian B-nya itu adalah H+-nya. Oh, B-nya H+-nya. BH+-nya itu sebesar 14. Berikutnya C-nya itu adalah H2O. Kita lihat H2O-nya berapa koefisiennya. Oh, adalah 7. Jadi jawabannya 1, 14, dan 7. Jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Berikutnya. Oke, yang soal nomor 4. Dalam suasana basah, sudah ditentukan ya, suasananya adalah basah. Cl2 mengalami reaksi disproporsionasi menghasilkan ion Cl- dan ClO3-. Oke. Berarti di sini kita tulis dulu, ditanyakan perbandingan koefisiennya. Oke, kita buatnya bertahap ya, jadi kalian perhatikan seperti apa. Yang pertama, reaksi yang pertama itu adalah Cl2 itu menjadi Cl- dan ClO3-. Ini reaksi utamanya. Kemudian langkah berikutnya kita pecah dulu reaksi ini menjadi setengah reaksi reduksi atau oksidasi. Jadi kita pecah dulu. Pertama Cl2 menjadi Cl-. Oke. Setarakan jumlah atomnya. Oh, 2 di sini. Tidak ada O, tidak ada H, berarti langsung ke langkah terakhir yaitu tambahkan elektron. Elektronnya berarti di sini muatannya 0. Ini 0, berarti ini min 2. Jadi elektron saya tambahkan di ruas yang lebih besar. Oke, 2 elektron. Persamaan 1 sudah selesai. Berikutnya kita akan menuju ke persamaan kedua yaitu Cl2 menjadi ClO3-. Langkah pertama tetap setarakan dulu, berarti ini 2.
muncullah yang namanya atom oksigen. Seperti biasa, jika dia basah, tambahkan H2O di ruas yang kelebihan. Berarti di sini O-nya ada 6. Ya tambahkan 6 H2O. Sebaliknya, untuk menyetarakan H, kita tambahkan OH- sebanyak kekurangannya. Berarti 12 OH-. Oke, setelah menambahkan H2O dan OH-, kita hitung muatannya. Muatan di ruas kiri adalah min 12, sedangkan di ruas kanan muatannya adalah min 2. Nah, selisihnya adalah 10. Nah, tambahkan elektron di muatan yang lebih besar sebanyak selisihnya, 10 elektron. Oke, sekarang saya tulis ini reaksi 1, ini reaksi 2. Dari dua reaksi tersebut, kita akan samakan jumlah elektronnya. Berarti yang di atas saya kali 5, yang di bawah saya kali 1. Ya, berarti saya tulis ulang reaksinya kembali. Saya tulis ulang. Akan menjadi 10 elektron ditambah 5 Cl2 menjadi 10 Cl-. Yang pertama. Yang kedua itu berarti sama, tidak berubah ya. Berarti di sini ada 12 OH- ditambah Cl2. Itu menjadi 2 ClO3- ditambah 6 H2O ditambah 10 elektron. Nah, dua reaksi sudah setara, kita jumlahkan. Nah, sekarang kalian perhatikan. Apabila ada zat yang sama dan ruasnya berlawanan, artinya dikurang. 10 elektron dikurangi 10 elektron artinya habis dia. Jika ada unsur yang sama, ruasnya sama, jumlahkan. Berarti kalau saya turunkan semuanya, jadinya 12 OH- ditambah 6 Cl2 menjadi 10 Cl- ditambah 2 ClO3- ditambah 6 H2O. Jadi seperti ini caranya dengan cara setengah reaksi suasana basah. Balik lagi ke soal perbandingan antara ClO dan Cl2. Koefisiennya udah kita lihat. ClO-nya di sini berarti 2. Jadi ClO 3- berbanding Cl2. ClO3-nya ada 2, Cl2-nya ada 6. Berarti saya sederhanakan menjadi 1 berbanding 3. Jadi inilah perbandingannya. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya, soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 sedikit berbeda dengan soal yang depannya ya. Untuk soal nomor 5. Sini ketahui logam Al dapat mereduksi ion OS dengan AR-nya 190, berarti OS-nya AR-nya 190. Dalam larutan menurut reaksi setara sebagai berikut. Ya, belum setara sebagai berikut. Ya. Bila 18 gram logam Al tepat mengendapkan 190 gram padatan OS, maka nilai N adalah, jadi di sini diketahui dua zat ya. Ada OS, ada Al. OS masanya 190 gram, AR-nya 190. Al masanya 18, AR-nya ini saya tambahkan di sini ya. Jadi AR dari Al itu adalah 27. Nah, ditanya nilai N, kita harus lihat dulu N. N ini apa sih? Oh, berarti N ini loh ternyata. Oke. Jadi N ini adalah muatan dari ion Qs-nya, itu yang ditanya. Oke, langkah pertama, pelan-pelan ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu perubahannya. Kita kombinasikan ya. Kita tentukan perubahan Bilox-nya. Di sini Al ditambah OS N+. Nah, kemudian ada Al3+ ditambah OS. Ini kebetulan semua koefisiennya sudah sama, Al-nya sama-sama 1, OS-nya sama-sama 1. Berarti kita langsung pakai Bilox ya. Bisa menggabungkan Bilox di sini ya. Al Bilox-nya 0, Al3+, Bilox-nya +3.
Jadi kalau kita lihat berarti Al di sini dia mengalami reaksi oksidasi. Perubahan biloxnya adalah 3. OS di sini pasti reduksi gitu nak. N plus berarti ini kan muatannya N plus N. OS ini adalah 0. Jadi dia dari bilangan positif ke 0 berarti pasti mengalami penurunan alias reduksi sebesar berapa? Sebesar N. N inilah yang akan kita cari. Ya, kita menemukan jawaban dari sini. Berikutnya yang menjadi kata kunci di soal ini adalah ini. Tepat mengendapkan. Jadi kalau saya tulis secara stokiometri, artinya apa? Berarti mol Al di sini itu sama dengan mol dari OS. Karena ini melibatkan reaksi redoks, perubahan bilox, jadi saya tambahkan berarti mol dari Al dikali perubahan biloxnya atau bola elektron yang terlibat itu sama dengan mol dari OS dikali perubahan biloxnya. Tinggal kita masukkan. Jangan lupa bahwa mol itu, kalau kita belajar stokiometri masih ingat mol itu adalah massa dibagi AR. Ini kita pakai prinsip ya. Massa sudah diketahui, AR juga sudah diketahui. Jadi kalau molnya Al berarti ini ada 18 gram dibagi AR-nya 27 dikali perubahan biloxnya. Ini perubahan biloxnya yaitu 3. Itu sama dengan molnya QS berarti 190 gram dibagi AR-nya 190 dikali perubahan biloxnya. Dan di sini perubahan biloxnya adalah N. Saya lanjutkan ya. Jadi kalau kita hitung 18 per 27 sama-sama bagi 9 jadinya 2/3 dikali 3 sama dengan 1 dikali N. Bisa coret-coret 2 sama dengan N. Oleh karena itu muatan N yang dimaksud adalah 2. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, demikian pembahasan untuk soal objektifnya. Nah, berikutnya kita akan bahas soal esainya. Soal esainya ini bertahap ya. Oke, ada 2 soal ya, 1 dan 2. Untuk yang soal pertama. Reaksinya sudah jelas sekali, diminta suasana basah. Jadi ini ada kata kunci, ada basah. Kita coba. Langkah pertama adalah kita buat setengah reaksinya. Jadi kita pecah reaksinya menjadi setengahnya. Berarti saya tulis dulu Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Langkah pertama, setarakan jumlah atom. Koefisien 2. Langkah berikutnya, setarakan O dengan menambahkan H2O. Untuk basa, tambahkan di ruas yang kelebihan O. Tambahkan sebanyak 7H2O. Berikutnya, setelah menambahkan 7H2O, tambahkan dengan menambahkan OH- sebanyak hanya, berarti ada 14 OH-. Oke. Langkah berikutnya, hitung muatan. Di ruas kiri ada -2, di ruas kanan ada, kalau kita hitung kiri dan kanannya di sini ada -12. Oke, berikutnya adalah cari selisihnya, ada 10, tambahkan elektron di muatan yang lebih besar. Berarti di sini tambahkan 10 elektron. Reaksi 1 sudah selesai. Oke, Fe. Sekarang berikutnya Fe2+ menjadi Fe3+. Oke, ini reaksi apa namanya? Reduksi atau oksidasi. Jika elektronnya ada di kiri, itu lupa ibu ngasih tahu ya. Jika elektronnya di kiri berarti dia reduksi, dia menangkap. Nah, berikutnya ini tidak ada O, tidak ada H, berarti muatan yang disetarakan ya. Muatannya +2, muatannya +3, berarti tambahkan elektron, 1 elektron di sebelah kanan. Elektron di kanan berarti dia reaksi oksnya. Nah, inilah redoksnya. Oke, berikutnya reaksi 1 dan reaksi 2 kita akan setarakan. Setarakan elektronnya, berarti yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kali 10. Saya ubah sekarang. Jadinya di sini ada 10. Ini ada 10.
Ini ada 10 elektronnya. Sekarang saya coret elektronnya. Tambahkan sisanya. Oke, kita tambahkan, turunkan semuanya. Berarti di sini ada 7H2O. Ada 7H2O. Kemudian ada Cr2O7 2-. Ada 10 Fe2+. Ada 2 Cr3+. Kemudian ada 10 Fe3+. Ada 14 OH-. Kita coba cek. H-nya ada 14. Kemudian O-nya ada 7, 14. F-nya sudah setara ya. Jadi inilah reaksi setaranya dalam suasana basah. Jadi gampang sekali sebenarnya ya. Mau pakai yang asam dibasahkan tidak masalah. Ini akan sama hasilnya. Soal nomor 2. Ini lebih gampang lagi. Suasananya diminta suasana asam. Angka pertama seperti biasa kita buat setengah reaksi dulu. MnO2 menjadi Mn2+. Oke. Berikutnya, karena sudah sama jumlah atomnya, tambahkan H2O di ruas yang kekurangan O sebesar 2H2O. Berikutnya tambahkan H+ sebesar 4H+. Next, hitung muatan. Ini plus 4. Sebelah kanan plus 2. Selisihnya 2. Tambahkan 2 elektron. Elektron di ruas kiri. Inilah reduksi. Setengah reaksi berikutnya. Cl- menjadi Cl2. Nah, dilihat jumlah atom. 2. Tidak ada O, tidak ada H. Berarti setarakan muatan. -2 itu 0. Berarti selisihnya 2. Tambahkan 2 elektron. Elektron di ruas kanan itulah reaksi oksidasi. Oke, karena elektronnya sudah sama, kalau kita lihat kan, di atasnya sudah 2 elektron, di bawah 2 elektron, ini langsung kita coret saja. Turunkan reaksi semuanya menjadi 4H+, ditambah MnO2 ditambah 2 Cl- menjadi Mn2+ ditambah Cl2. Seperti inilah reaksi setara untuk soal yang kedua. Demikian tadi pembahasan soal latihan KB2. Ibu harap bisa membantu kalian untuk mempelajari soal-soal evaluasi lainnya. Jadi saya harapkan kalian bisa belajar lebih. Oke, sampai berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih.